Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Kali ini lebih mengenai ekonomi dan juga view tentang strategi investasi ataupun analisa ekonomi yang juga berhubungan nanti dengan apa yang juga sudah disampaikan oleh tim dari Pak Inalum ya dengan Pak Agus. Saya persilakan kepada Bu Lilis untuk memulai ulasan update dari Batavia Prosperindo Asset Management. Silakan waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih Manuel atas introduction-nya. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya tidak akan mengulas lagi mengenai electric vehicle, baterai, dan sebagainya, karena tadi pemaparan dari Pak Agus sudah sangat komprehensif, sangat detail. Jadi saya akan lebih membahas mengenai kondisi perekonomian dan juga hal-hal yang mungkin kita bisa lihat di dunia investasi kita, mungkin khususnya kalau kita bicara di sektor keuangan itu pasar obligasi dan pasar saham, dan kita juga coba lihat kira-kira hal-hal apa yang kita bisa cermati ke depannya yang tentunya akan relevan untuk pemikiran di portofolio Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi perbolehkan saya untuk share screen. Manuel bisa tolong dikonfirmasi apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat Bu Lilis. Terlihat ya. Bergerak juga? Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya sendiri mewakili Batavia Prosperindo Asset Management yang merupakan salah satu perusahaan manajer investasi yang ada di Indonesia yang bermitra dengan Moduit dalam hal pendistribusian produk investasi khususnya reksadana. Jadi mungkin sore hari ini saya mungkin diberikan waktu sekitar 20 menit untuk memberikan pemaparan dan saya akan gunakan agenda sebagai berikut. Nggak berlama-lama, mungkin 1-2 menit saya minta waktu Bapak dan Ibu sekalian untuk saya memberikan pemaparan mengenai kondisi terakhir Batavia Prosperindo Asset Management sehingga Bapak dan Ibu mempunyai referensi terakhir mengenai perusahaan kami. Kemudian saya akan masuk untuk memberikan update mengenai COVID-19, kemudian kondisi perekonomian global, beberapa poin, dan juga secara makro bagaimana kondisi perekonomian domestik kita sendiri. Dan baru kita mengerucut ke pasar investasi yang lebih kita kenal, mungkin pasar obligasi dan pasar saham. Dan di akhir dari presentasi saya akan menunjukkan produk yang bekerja sama dengan Moduit dalam hal pendistribusiannya. Namun di situ pun mungkin saya tidak akan terlalu mendetil, mengingat rekan-rekan di Moduit sudah mempunyai semua informasi produk kami secara komprehensif. Baik. Jadi perusahaan kami sendiri nama lengkapnya adalah Batavia Prosperindo Asset Management atau singkatnya dipanggil BPAM, terkadang juga dipanggil Batavia. Sudah ada sejak tahun 96. Dan di tahun 96 itu juga kami mendapatkan izin sebagai manajer investasi atau perusahaan yang dapat mengelola dana masyarakat. Dan sejak tahun itu jugalah kami mulai mengelola dana masyarakat. Kepemilikannya sempat berubah beberapa kali secara minoritas ya di posisi terakhir September 2020. Kepemilikannya seperti yang tertera di layar. Dan kalau kita bicara perusahaan manajer investasi, biasanya salah satu yang dilihat, yang diukur itu adalah total dana kelolaan. Karena sedikit banyak itu menunjukkan tingkat rasa nyaman dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk perusahaan tersebut untuk dananya diserahkan untuk dikelola. Nah, dari dana kelolaan sendiri kami di Februari kemarin tutup dengan 49,63 triliun, jadi mendekati 50 triliun. Di mana angka 50 triliun ini kami kelola dalam berbagai jenis produk investasi, khususnya reksadana, dan jenisnya juga macam-macam. Ada yang pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran, dan sebagainya. Nah, ini pergerakan dana kelolaan kami dari tahun ke tahun. Kami tidak tunjukkan sejak awal berdiri 96, tapi ini sejak tahun 2006. Bisa dilihat peningkatan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun dan kami merasa sangat bersyukur ya. Walaupun seperti tahun lalu, tahun 2020, kondisinya sendiri sangat sulit. Pasar investasi terutama saham itu bergejolak cukup signifikan tahun lalu, tapi kita mampu mempertahankan dana kelolaan kami di sekitar 49-an triliun dan posisi Februari di 49,6 triliun. Nah, kalau kita lihat dari dana hampir 50 triliun tersebut, kami kelola untuk siapa dan dalam jenis instrumen apa. Nah, kalau kita lihat dari jenis kelas asetnya, kurang lebih 53-54% ini adalah dalam bentuk obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi perusahaan. Kemudian sekitar 31% ini dalam bentuk saham, dan sisanya 15% ini adalah instrumen pasar uang. Artinya di sini deposito,
deposito on call, deposito 1, 3, 6, 12 bulan ya, ini instrumen pasar uang. Kemudian kalau kita lihat dari angka 50 triliun itu sendiri kami kelola untuk 2 jenis investor utama. Yang pertama adalah investor institusi, ini kurang lebih 65% dari dana kelolaan kami adalah dari dana institusi. Ini di sini seperti contohnya dana pensiun, perusahaan asuransi, kemudian yayasan dan sebagainya. Kemudian hampir 35% itu sebetulnya adalah dana-dana yang kami berhasil galang dari para investor individu. Jadi seperti Bapak dan Ibu di sini, yang mana kami berhasil galang bukan secara berhubungan langsung, tapi lebih banyak melalui agen penjual seperti Moduit di sini. Nah, ini sedikit referensi untuk Bapak dan Ibu mengenai kurang lebih landscape ataupun ranking yang ada di industri reksadana kita. Jadi sekarang ini ada 98 perusahaan manajer investasi seperti kita di Indonesia. Nah, yang kami cantumkan di sini hanya 15 nama. Ini merupakan 15 manajer investasi dengan dana kelolaan dalam bentuk reksadana terbesar di Indonesia. Jadi kalau dilihat di sini mungkin Bapak dan Ibu juga melihat ada nama-nama yang mungkin Bapak dan Ibu kenal. Tapi kami cukup bersyukur walaupun kami berada di nomor 3 secara dana kelolaan reksadana, tapi kami merupakan manajer investasi kategori swasta lokal terbesar di Indonesia. Jadi mungkin seperti yang di atas kami ada yang Manulife atau Schroders, ya itu kan nama-nama itu manajer asing. Kemudian ada Mandiri, Bahana, ini adalah manajer investasi yang kepemilikannya adalah pemerintah, BUMN. Sementara kalau kita lihat kategori yang ketiga yaitu swasta lokal, kami berada di peringkat nomor 1 untuk kategori tersebut. Baik, jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan mengenai update terakhir mengenai perusahaan kami. Sekarang kita mulai masuk nih ke menu utama kita, yaitu mengenai kondisi perekonomian dan juga pasar investasi. Tapi saya ingin mulai dengan update dan highlights dari COVID-19 dulu, baik yang terjadi di dunia maupun spesifik di Indonesia. Kenapa ini kita rasakan perlu untuk kita sampaikan terlebih dahulu, karena apapun yang mungkin Bapak dan Ibu rasakan secara gejolak ya di pasar obligasi, pasar saham sejak tahun 2020, sejak tahun lalu. Itu kalau kita lihat penyebabnya itu adalah krisis kesehatan. Jadi bukan kita tuh tidak mengalami krisis perekonomian ataupun krisis keuangan seperti yang krisis-krisis yang kita alami di 2008 atau 98, tapi krisis quote-unquote krisis perekonomian kali ini itu pemicunya itu adalah krisis kesehatan. Karena COVID-19 infeksinya cepat menularnya itu cepat sehingga perlu di lockdown, perlu di PSBB kan kita semua, sehingga mobilitas bukan hanya masyarakat kita tapi semua masyarakat semua negara yang mengalami lockdown itu mobilitasnya itu langsung kerem, aktivitas dan produktivitasnya juga langsung kerem, dan otomatis itu dampaknya ke perekonomian terjadi penurunan. Nah, sehingga kalau kita melihat terus ke depannya pasar investasi kita atau ke depannya perekonomian kita ini akan seperti apa? Rasanya tidak terlalu wise kalau kita mencoba menganalisa itu tanpa kita melihat akar permasalahan dari penurunan ekonomi ini pada awalnya, yaitu si COVID-19 ini. Jadi perlu kita lihat perkembangan COVID-19 ini sudah sampai mana, apakah penanganannya baik, apakah resiko-risikonya dari COVID-19 itu ke depannya. Karena dari situlah kemudian kita bisa melihat, oh berarti apakah sudah mengarah ke titik terang, apakah ke depannya itu akan mengalami perbaikan, atau bahkan ini kita hanya melihat satu cycle, di mana akan ada cycle COVID-19 berikutnya yang akan kita alami. Jadi disitulah mengapa pentingnya kita bahas COVID-19 ini dulu sebelum kita membahas dan menganalisa angka-angka perekonomian dan pasar. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi vaksin sendiri, distribusi vaksin secara dunia sudah cukup baik ya. Angka per 14 Maret itu terakhir secara dunia itu sudah 360 dosis di mana mayoritas itu di Amerika. Amerika sendiri sudah 107 juta, ini tanggal 14 Maret. Untuk Indonesia sendiri angka 14 Maret itu sekitar 5,5 juta. Per 16 Maret, per kemarin berarti ya, itu datanya sudah naik jadi 6,1 juta. Jadi kalau kita lihat dari distribusi vaksinnya sendiri, walaupun belum ideal 100%, tapi kelihatan sudah cukup baik. Dan program vaksinasinya juga berjalan cukup
cukup baik, cukup lancar ya. Nah, kalau kita lihat ini transmisi COVID-19 sebelum vaksinasi dimulai. Ini datanya ini adalah Desember. Jadi sebelum vaksinasi dunia mulai, ini kita bisa melihat data peningkatan kasus COVID-19. Data peningkatan kasus COVID-19 secara harian kalau di plotting secara 2 mingguan sekali. Ini berarti yang merah ini mengalami peningkatan tinggi, kemudian yang kiri atau yang biru ini menunjukkan peningkatan negatif atau penurunan kasus ya. Kita bisa lihat di sini zona yang merah atau minimal orange ini cukup banyak. Ini sebelum vaksinasi dimulai. Dan ini grafik yang sama ketika diambil di akhir Februari, di mana ini kurang lebih 2 bulan vaksinasi itu sudah berjalan di dunia. Indonesia sendiri kan 13 Januari ya. Dan kita bisa lihat di sini peningkatan kasus dilihat secara harian, di plotting secara 2 mingguan sekali, itu kelihatan banyak sekali yang tadinya kena daerah yang merah itu sudah berubah menjadi biru muda, biru tua, atau minimal menjadi orange, termasuk juga Indonesia. Jadi memang terlihat vaksinasi ini sendiri, walaupun kalau kita lihat secara dunia itu kurang lebih baru sekitar 4,61 vaksin ya, dari kalau kita ambil sampling 100 orang, dampaknya ini sudah lumayan terlihat, terutama di negara-negara yang memang sudah hampir mendekati herd immunity, itu jumlah kasusnya peningkatannya itu terus menurun. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Ini kita tampilkan sedikit data yang menunjukkan posisi di 14 Maret terakhir, di mana ini terus rata-rata vaksinasi yang dilakukan per harinya meningkat terus. Ya, posisi terakhir itu di 106.000. Tentu diharapkan dengan supply yang makin bertambah banyak, ini bisa rata-rata per hari ini masih akan bisa terus meningkat. Ini di sini diharapkan di periode Mei sampai Juni itu sudah bisa antara 1 juta per harinya. Kemudian di Juli sampai Desember 2021 itu bisa mencapai 1 sampai 1,5 juta. Posisi sekarang kalau kita lihat dari masyarakat kita, bicara yang medical workers atau petugas medis, itu semua sudah selesai divaksinasi. Dan seperti Bapak dan Ibu juga tahu, bahwa yang berjalan sekarang ini sedang lansia dan petugas umum. Jadi kalau kita lihat di sini, grafiknya, memang kunci utama dari vaksinasi ini sendiri akan berjalan lancar atau tidak, sesuai target atau tidak, itu bicara dari supply-nya sendiri. Kapan supply-nya itu sendiri berhasil bisa masuk ke Indonesia. Nah, di tabel ini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa di sebelah kiri ini adalah bulan dan juga kuartal berapa di tahun 2021 diharapkan vaksin itu masuk. Dari mana saja, ini dari di atas ini terlihat, dari pharmaceutical mana saja vaksin itu akan masuk, dan jumlah vaksinnya sendiri berapa dosis yang akan masuk. Nah, di sini ada warna-warni sedikit. Yang hijau muda ini menunjukkan order yang sudah firm, sudah committed. Jadi ini yang sudah dipastikan akan diproduksi dan dikirimkan ke Indonesia. Yang biru, yang hijau ini. Kemudian yang kuning ini adalah option. Option ini adalah tambahan kebolehan untuk pemerintah kita untuk mengorder di atas angka yang sudah dikomit. Jadi kalau kita lihat ini sudah mulai masuk sejak Desember ya, di sini dicantumkannya Januari, jumlahnya seperti ini per bulannya, dan inilah segmen masyarakat kita yang kalau bicara secara penjadwalan untuk divaksin, siapa duluan. Nah, ini kita sedang berada di sini, di area yang pink. Dan ini masih berlanjut sampai sekitar akhir Mei, awal Juni. Nah, ini sebelah kanan, ini ada vaksin gotong royong. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah banyak dengar bahwa sektor swasta pun sudah mengajukan keinginan mereka ya di sekitar 2 bulan yang lalu ke pemerintah untuk ikut juga membantu berpartisipasi dalam program vaksinasi nasional ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan memvaksinasi para karyawan, bahkan keluarga dari para karyawan dari perusahaannya masing-masing. Nah, ini sedang dikoordinasikan semuanya, dan sekarang dan aturannya juga sudah dikeluarkan, dan ini sudah kelihatan di sini bahwa ada 2 vaksin yang namanya Sinopharm dan Moderna, itu yang lebih didedikasikan untuk vaksin gotong royong, yang mana itu ditargetkan mulai datang di bulan Maret ini, dan ini juga kelihatan berapa jumlah dosisnya, kurang lebih totalnya 20 juta. Ini yang diperuntukkan untuk yang si vaksin gotong royong.
Tujuannya apa? Tentunya ini kalau misalnya bisa dilakukan kolaborasi dengan swasta, bukan saja hanya memperingan sedikit mungkin ya dari anggaran pemerintah yang harus didedikasikan untuk biaya vaksin, tapi juga kita bicara dari sisi speed, dari sisi apa namanya kecepatan untuk vaksinasi ini sendiri lebih bisa dicapai. Itu akan menjadi lebih singkat waktunya. Dan itu tentunya sangat berarti kalau kita bicara dari sisi kapan kira-kira mayoritas dari masyarakat kita itu bisa kembali beraktivitas sehingga itu bisa membantu perbaikan ekonomi. Baik, itu mungkin sekilas yang mengenai vaksin. Kalau kita masuk sekarang ke perekonomian, saya mulai dari globalnya dulu. Saya hanya berikan highlight saja karena waktunya juga cukup cukup um, cukup singkat ya. Nah ini kalau kita lihat banyak juga yang surprise melihat, oh ternyata perekonomian yang terpuruk dengan begitu cepat waktu di kuartal 1 tahun lalu karena pandemi COVID-19 ini, rebound-nya juga cukup cepat, recovery-nya lumayan cepat. Jadi jangan kita lupa bahwa di balik itu semua tentunya faktor stimulus itu sangat main peranan, dan stimulus ini kita tahu stimulus fiskal ada, moneter juga ada, dan itu digelontorkan oleh berbagai negara. Amerika saja di tahun 2021 ini 1,9 triliun akan digelontorkan lagi. Jadi memang angkanya luar biasa masif dan jauh lebih besar dibandingkan stimulus misalnya yang dikucurkan di tahun di saat krisis 2008. Nah, jadi tentunya ini sendiri sangat memicu perekonomian dan tentunya karena vaksinasi yang sudah di-roll out 2 bulan terakhir dan hasilnya lumayan baik, ada beberapa negara yang sudah herd immunity atau menuju ke sana, lockdown dan juga aktivitas-aktivitas yang banyak ditutup ini sudah banyak direlaksasi. Dan ini kepada pemulihan perekonomian yang terjadi di negara-negara tersebut. Nah, kemudian terus muncul ketakutan baru. Wah, kalau misalnya recovery-nya terjadinya dengan begitu cepat, berarti kan kalau misalnya perekonomian recover, berarti inflasinya juga akan naik. Kalau inflasi naik, waduh, jangan-jangan kalau inflasinya naik, nggak lama lagi suku bunga Amerika segala macam akan naik nih. Mungkin kalau kita lihat yang di sebelah kanan, ini adalah forecast atau proyeksi dari peningkatan inflasi. Betul, memang perekonomian recover terus. Ini kita bicara di Amerika sebagai bagaimanapun ya mereka kontributor GDP terbesar di dunia masih sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat di sini mereka memang mengalami recovery terus dan ini proyeksi terhadap inflasinya akan terus menaik. Nah, memang kalau Amerika menyentuh inflasi secara konsisten misalnya di angka 2%-an, itu sangat mungkin untuk mereka kemudian bilang, "Oke, berarti perekonomian saya udah recover dan lumayan konsisten nih." Jadi kelihatannya mungkin kita harus ambil langkah-langkah mengurangi misalnya stimulus. Jadi itu yang kelihatannya akan terjadi. Kalau misalnya inflasi akan mencapai di 2% dan itu stabil dari waktu ke waktu dipantau itu terus di 2%, yang kelihatannya pertama-tama akan dilakukan oleh pemerintah Amerika adalah mengurangi atau mencabut stimulusnya. Ini yang kita kenal sebagai tapering, seperti juga yang kita tahu terjadi juga di krisis 2008 di tahun 2000 beberapa tahun sesudahnya 2013 mereka mulai bicara tapering, artinya mulai mengurangi stimulus yang mereka kucurkan selama beberapa tahun terakhir. Nah, kita bisa melihat itu pun akan terjadi suatu hari ketika inflasinya sudah secara stabil di level 2%-an. Nah, kalau stimulus itu nanti sudah perlahan-lahan akan dicabut, dikurangi, baru kalau misalnya perekonomiannya masih terus kuat, sangat mungkin untuk kemudian Fed atau suku bunga Amerika ya, Fed rate itu mulai dinaikkan dari level yang sekarang. Nah, tentunya antisipasi terhadap naiknya inflasi, kemudian nanti stimulus dicabut, suku bunga akan perlahan-lahan dinaikkan dan sebagainya. Ini selalu ya kalau kita bicara di dunia pasar modal, itu akan bereaksi lebih dulu sebelum kejadian. Nah, ekspektasi atas terjadinya inflasi yang tinggi, kemudian tapering akan terjadi, inilah yang kemudian membuat adanya gejolak di US Treasury yang mungkin Bapak dan Ibu perhatikan di bulan Februari kemarin. Jadi atas antisipasi inflasi naik, kemudian stimulus dikurangi, suku bunga bisa naik, dan seperti kita tahu kalau kita bicara obligasi, kalau suku bunga naik, otomatis harga obligasinya cenderung koreksi, dan itulah yang kita lihat di US Treasury. Jadi yieldnya itu naik terus karena antisipasi terhadap inflasi tinggi tadi. Sementara kalau kita lihat di pasar saham,
inflasi yang terus meninggi justru korelasinya positif terhadap pasar saham. Memang secara historis kalau kita bicara inflasi yang meninggi, yang menunjukkan bahwa perekonomian itu sendiri sedang mengalami recovery, itu justru akan terefleksi positif juga di pasar saham. Karena itu dilihat sebagai, oh perbaikan ekonomi artinya berarti perusahaan-perusahaan akan lebih mampu bisa beroperasi dengan positif, omsetnya akan naik, pendapatan akan naik, dan itu artinya akan baik untuk harga saham dari perusahaan tersebut, dan itu makanya selalu terefleksi sebagai harga saham yang naik, indeks saham yang naik juga. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Untuk Indonesia sendiri kita melihat terjadi recovery juga. Kita melihat kuartal 1 ini cenderung mungkin GDP masih negatif ya, karena belum semua sektor itu mengalami pemulihan yang cepat. Tapi kita melihat kuartal 2, kuartal 3, dan seterusnya harusnya akan semakin recover, terutama juga karena vaksinasi kita sudah berjalan cukup baik, dan ya itu tadi kita antisipasi ke depannya vaksinasi ini akan menjadi lebih cepat, lebih banyak, sehingga kita akan bisa mencapai herd immunity yang lebih cepat juga, dan itu tentunya akan membuka aktivitas di berbagai sektor menjadi lebih rileks lagi dibandingkan kondisi sekarang. Jadi kalau kita lihat dari sisi asumsi makro kita, untuk GDP sendiri di tahun 2021 ini kami melihat angkanya akan ada di 4-5%. Ini pun mungkin kurang lebih hampir seiring dengan apa yang dicetuskan oleh pemerintah. Pemerintah baru menurunkan target GDP-nya yang tadinya 4,8 sampai 5,8 menjadi 4,3 sampai 5,3. Ya kita melihat kurang lebih mirip dengan angka itu, bahkan kita sementara ini secara lebih konservatif melihat angkanya mungkin masih lebih di 4, antara 4,5%. Kemudian kalau kita lihat suku bunga, inflasi. Kalau inflasi sendiri kita lihat seiring dengan recovery dari ekonomi di Indonesia, inflasi kita seharusnya juga perlahan-lahan meningkat dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu itu tidak sampai 1,7. Tahun ini kita perkirakan 2,5 sampai 3%. Nah, tentunya kalau inflasi ini akan ada di kisaran ini, ruang untuk Bank Indonesia untuk bisa menurunkan suku bunga menjadi sudah sempit. Kita sudah diturunkan 0,4%. Tahun 2021 ini kelihatannya sementara waktu suku bunga kita akan, kelihatannya suku bunga kita sementara waktu akan bertahan di 3,5%. Kemudian kalau kita lihat rupiah kita lihat relatif stabil, tidak bergejolak terlalu banyak seperti tahun lalu ya. Jadi relatif stabil di 13.8 sampai 14.8. Dan kalau kita lihat angka GDP-nya kira-kira di 2021 ini bisa 4 antara 5%. Kita melihat saham-saham di bursa efek kita itu harusnya bisa mencetak pendapatan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, mengalami peningkatan mungkin antara tergantung sektornya ya 20, 25, antara 30% dibandingkan tutup tahun lalu. Kenapa kita cantumkan di sini lebih besar? Karena earnings growth dari tahun lalu itu belum semuanya diumumkan oleh perusahaan-perusahaan, tapi kemungkinan kalau semuanya nanti sudah diumumkan, angkanya mungkin di kisaran 17% negatif tahun lalu, sehingga di tahun ini earnings growth-nya mungkin di sekitar 20-25%. Sehingga kita melihat kalau dengan angka tersebut dan kita hitung dengan price earning ratio ataupun valuasi saham-saham kita itu di sekitar 14-15 kali untuk 12 bulan ke depan, seharusnya indeks kita di akhir tahun bisa di sekitar 6450 sampai 69. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga mengapa cukup positif bahwa recovery di Indonesia itu juga akan relatif baik walaupun tidak V-shape gitu ya, lebih U-shape recovery mungkin untuk Indonesia, karena tidak terlepas juga dari stimulus yang masih terus akan dikucurkan oleh pemerintah. Jadi kalau tahun lalu stimulus kita yang terrealisasikan itu 580 triliun, sempat di awal tahun 2021 targetnya hanya diberikan stimulus tinggal separohnya kurang lebih. Tapi terus dilakukan revisi naik, sehingga terakhir itu di 699, berarti kurang lebih bahkan malah lebih tinggi, kurang lebih 20% dibandingkan realisasi tahun lalu. Jadi kita melihat ini pun tentunya akan menambah impact terhadap apa yang kita lihat dari sisi perekonomian, akan ada faktor penambahan untuk recovery di situ. Dan juga ada stimulus-stimulus yang ke sektor-sektor tertentu, mungkin Bapak dan Ibu juga banyak dengar ya, ada stimulus di properti,
di mana diberikan keringanan untuk untuk DP itu bisa sampai 0% untuk bank-bank yang NPL-nya itu di bawah 5%. Kemudian juga untuk otomotif juga ada stimulus di situ, di mana BM sendiri diperingan, dan sehingga efek akhir terhadap harga mobil sendiri itu berkisar kurang lebih terjadi penurunan antara 1,9% sampai 7,5%. Jadi tentunya stimulus-stimulus ini akan berkontribusi positif terhadap recovery perekonomian Indonesia. Nah, kalau kita masuk ke obligasi dan sahamnya sendiri kira-kira seperti apa untuk tahun ini? Berikut adalah strategi kita untuk pasar obligasi. Kita melihat dengan begitu banyaknya stimulus dan juga perbaikan ekonomi di negara-negara maju ya, terutama Amerika. Ini tentunya akan yaitu meninggalkan momok tadi bahwa US Treasury masih akan terus naik dan akan kembali level of interest itu akan kembali lebih ke developed markets. Di sini Bank Indonesia perlu memainkan peranan yang lebih aktif untuk bisa mengkomunikasikan baik ke market bahwa mereka masih akan terus mendukung, mensupport kondisi pasar obligasi Indonesia, dan masih akan bisa untuk Bank Indonesia itu melakukan intervensi apabila dibutuhkan. Karena Bank Indonesia sendiri sebetulnya masih mempunyai cukup banyak likuiditas untuk digunakan untuk intervensi tersebut. Nah, sementara kalau kita lihat dari sisi makronya sendiri, walaupun suku bunga ini cenderung sudah tidak akan bisa turun terlalu banyak lagi, bukan berarti artinya instrumen obligasi tidak akan menarik, karena perlu kita lihat juga dari angle-angle yang lain seperti currency. Tadi kita sudah sampaikan mata uang rupiah kita cenderung tidak akan terlalu volatile dibandingkan tahun lalu. Jadi mudah-mudahan currency kita yang lebih stabil ini pun masih memberikan tambahan attractiveness untuk pasar obligasi kita. Resiko tentu selalu ada ya, dari kita bicara dari sisi pandeminya itu sendiri. Misalnya kalau program vaksinasi ini tidak berjalan selancar yang kita harapkan, tentu ini akan pushback atau mendorong mundur recovery yang bisa terjadi. Kemudian kalau bicara pasar obligasi spesifik, supply-nya juga masih akan banyak, karena stimulus juga kita masih akan kucurkan banyak, berarti akan ada financing gap yang dibutuhkan untuk dibiayai, misalnya salah satunya melalui peluncuran obligasi-obligasi. Nah, ini tentunya supply-nya akan cukup banyak, sehingga kalau kita lihat dari sisi keseluruhannya, kita melihat pasar obligasi kita cenderung netral. Kita tidak melihat adanya upside yang luar biasa di pasar obligasi, kita tidak melihat return misalnya yang para investor nikmati di tahun lalu bisa terulang lagi untuk tahun 2021 ini di obligasi, tapi kita juga melihat relatif Bank Indonesia terutama akan memainkan peranan yang sangat aktif untuk memastikan stabilisasi di pasar obligasi itu tetap ada. Jadi kita secara keseluruhan netral terhadap pasar obligasi minimal untuk semester pertama ini. Ya naik turun itu sudah pasti terjadi, tapi relatif netral, dan kita mempunyai preferensi untuk obligasi yang jangka pendek dan jangka menengah. Jadi kita bicara mungkin maksimum 10-15 tahun. Kita tidak melihat terlalu banyak upside untuk obligasi yang lebih panjang dari itu. Nah, kalau saham sendiri seperti apa? Kalau kita bicara saham, tadi kita sudah bahas bahwa salah satu yang menjadi faktor utama yang akan terus dilihat oleh para investor tentunya pertumbuhan, baik investor domestik ataupun luar negeri, terutama investor luar negeri. Karena uang mereka itu kan mereka bisa invest, stimulus banyak, likuiditas mereka banyak sekali. Dan kalau suku bunga di luar negeri itu kecil, bahkan ada yang negatif, bahkan di negara-negara beberapa di Eropa, mereka tentu akan mencari tempat-tempat di mana mereka bisa mendapatkan return yang lebih menarik untuk dana ekstra mereka tersebut. Nah, tujuannya salah satunya adalah negara berkembang, di mana secara fundamentalnya cukup baik, recovery juga terjadi keluar dari pandemi ini, dan dari sisi return baik itu obligasi, saham itu masih lebih menarik, bisa lebih menarik. Nah, tinggal pertanyaannya kalau misalnya masuk pasar saham, mereka akan bilang, beneran recover atau enggak nih? GDP-nya beneran positif atau enggak? Karena kalau bicara instrumen saham, kita bicara parameter yang sangat berbeda dengan obligasi. Kalau obligasi tadi kita bahasnya inflasi, suku bunga, mata uang, hal-hal seperti itu. Kalau kita bicara di pasar saham, iya angle-angle tadi juga penting, tapi nomor satu adalah apakah negara tersebut akan mengalami pertumbuhan positif. Karena kalau kita bicara instrumen saham, pada akhirnya
Yang lagi dibeli adalah apa sih? Saham-saham dari berbagai perusahaan, dari berbagai sektor yang ada di bursa kita saat ini. Di mana perusahaan-perusahaan itu beroperasi? Di Indonesia. Artinya kalau Indonesia pertumbuhan ekonominya baik, harusnya perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih mampu mendapatkan pendapatan penghasilan yang baik juga di tengah ekonomi yang berkembang. Dan itu akan terefleksi ke kondisi keuangan si perusahaan tersebut dan akan terefleksi ke harga sahamnya. Jadi pertanyaan nomor satu dari para investor saham selalu, apakah pertumbuhannya ada? Nah, tadi kita sampaikan GDP atau pertumbuhan ekonomi kita tahun 2021 ini harusnya ada di kisaran 4-5%, minimal di zona positif dibandingkan tahun lalu yang negatif. Jadi pertumbuhan ada nggak? Ada. Nah, tinggal dibandingin ya nanti sama investor asing. Oh, Indonesia tumbuhnya segitu. Kalau Malaysia berapa ya? Kalau Korea berapa ya? India berapa ya? Karena kalau mereka bicara masuk ke emerging market, Indonesia bukan satu-satunya pilihan. Jadi nomor satu, pertumbuhan ada atau tidak? Jawabannya Indonesia ada. Yang kedua, yaitu yang di slide ini, adalah seberapa murah atau mahal harga-harga saham kita dibandingkan harga-harga saham di emerging markets yang lain. Nah, ini yang kita bilang valuasi, yang biasa diukurnya melalui price earning ratio. Nah, kita lihat di sini ada angka ekspektasi price earning ratio di 2021 dan juga 2022. Ini ya, sumbernya adalah Bloomberg dan Credit Suisse, di mana Indonesia juga dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini memang Indonesia bukan yang termurah, tapi Indonesia berada di posisi yang kompetitif secara valuasi. Bahkan kalau dibandingkan beberapa negara berkembang tertentu, Indonesia lumayan atraktif. Nah, jadi ini juga sangat penting dan ini sangat diperhatikan oleh investor asing karena ya seperti tadi, oke, pertumbuhannya ada apa enggak? Ada. Bagusan mana sama negara yang lain? Oh, sama misalnya. Oke, pertanyaan kedua adalah semurah atau semahal apa nih harga-harga sahamnya Indonesia? Karena kalau misalnya dia sudah belinya di PE ratio yang sudah terlalu tinggi atau terlalu mahal, berarti kan potensi upside atau kenaikannya sudah lebih terbatas dibandingkan dia membeli saham-saham dari negara-negara yang misalnya price earning ratio-nya masih lebih murah. Nah, jadi secara valuasi kita pun cukup comfortable untuk mengatakan valuasi Indonesia walaupun tidak yang termurah, walaupun nggak murah-murah banget, tapi dibandingkan beberapa negara berkembang yang diperhatikan oleh investor asing, terutama valuasi kita ini masih cukup atraktif. Nah, hal ketiga juga yang kita sampaikan kalau kita bicara pasar saham, kita semua tahu bahwa ada investor lokal, ada investor asing. Nah, investor asing ini sendiri punya saham kita udah banyak atau belum sih? Kalau dia sudah punya banyak, berarti kecenderungannya untuk dia menambah posisi. Walaupun dia ada uang, growth-nya ada Indonesia, valuasinya juga cukup menarik. Tapi kalau dia sudah punya banyak atau bahkan kebanyakan di Indonesia, kecenderungannya dia tidak akan menambah posisi. Dia akan mendiversifikasikan dananya ke pasar-pasar yang lain. Karena kan pasti semuanya akan mengambil policy diversifikasi. Nah, sudah punya kebanyakan atau belum nih di saham-saham Indonesia? Nah, di sini di slide ini mungkin kita bisa lihat sedikit di mana ada 2 titik yang mungkin Bapak dan Ibu bisa perhatikan. Ada yang bulat ini menunjukkan posisi kepemilikan asing kondisi sekarang. Ini datanya sampai Januari 2021. Data yang dimiliki oleh asing di sektor-sektor ini. Kondisi sekarang. Sementara kalau yang garis ini adalah kepemilikan asing di sektor-sektor tersebut secara rata-rata 5 tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai 2020. Jadi kalau misalnya cara mudah membacanya, misalnya saya ambil contoh ya, satu di sini misalnya apa? CPO. Secara historis, asing itu biasanya memiliki kurang lebih 35% di sektor CPO. Tapi kondisi sekarang, asing itu hanya punya sekitar 22%. Berarti mereka lagi punya lebih kecil, lebih sedikit dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, kalau kita perhatikan, merata hampir di semua sektor, mungkin kecuali metal, hampir di semua sektor, posisi asing di sektor-sektor tersebut semuanya underweight dibandingkan apa yang mereka rata-rata miliki 5 tahun terakhir. Nah, ini juga memberikan tambahan referensi untuk kita bahwa artinya selama pertumbuhan Indonesia itu baik dan harganya atau valuasinya tersebut kompetitif, asing mempunyai ruang yang besar untuk kembali masuk ke pasar Indonesia.
Kalau kita tahu di tahun 2019, 2020 asing tuh outflow ya, dananya keluar terus. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun sampai posisinya ini di 15 Maret, asing itu masuk ke pasar saham kurang lebih 13 triliun. Jadi kita harapkan dengan pertumbuhan yang tadi kita bahas, valuasi yang kompetitif dan kepemilikan asing yang juga masih underweight, ini akan terus memberikan ruang untuk asing masih terus menambah kepemilikan sahamnya di Indonesia. Sehingga kalau kita bicara outlook dan strategi kami, view kami di pasar saham adalah sebagai berikut. Tentu resiko-resiko masih tetap ada. Kembali nomor satu adalah dari COVID-19 ini sendiri. Apakah ada varian baru? Apakah program vaksinasinya ini berjalan dengan lancar, dengan cepat ya? Untuk khususnya kita bicara di Indonesia, khususnya di Indonesia sendiri. Kemudian tapi di saat yang bersamaan kita tahu stimulus dari berbagai negara itu masih ada terus, sehingga likuiditas itu masih berlimpah, rupiah kita stabil, recovery dari perekonomian terjadi walaupun tidak V-shape seperti negara-negara, ada beberapa negara yang V-shape, kita U-shape, tapi yang penting konsisten dan itu sustainable dari kuartal ke kuartal. Kemudian kalau kita lihat dari sisi valuasi, tadi saya sudah sampaikan bahwa walaupun tidak murah sekali, posisinya itu cukup kompetitif, sehingga gabungan dari ini semua, kita melihat bahwa pasar saham di tahun 2021 ini masih akan kondusif. Kita sendiri lebih melihat karena masih ada beberapa resiko, kita masih lebih memfokuskan ke big caps. Memang ada, kita miliki juga saham-saham yang misalnya kapitalisasi pasarnya itu kecil atau menengah, karena kita juga mengidentify perusahaan-perusahaan tersebut fundamentalnya solid walaupun secara market cap tidak terlalu besar gitu ya. Kita ada punya saham-saham seperti itu juga, namun secara mayoritas kita masih lebih lebih nyaman memegang yang big caps. Dan kalau kita bicara secara sektor, kita punya preferensi pada saat ini lebih ke infrastruktur dan juga bank-bank besar. Tentu ada tambahan seperti otomotif atau properti karena adanya stimulus yang baru diberikan oleh pemerintah ya. Kemudian juga mungkin semen kalau kita bicara subsektor. Tapi kalau kita bicara secara sektor besarnya itu infrastruktur, lebih ke telecommunication dan juga tower, dan kemudian juga bank-bank besar. Nah, ini slide saya yang terakhir, mungkin Bapak dan Ibu, ini adalah reksadana kami yang bekerja sama dengan Moduit dalam pendistribusiannya. Jadi yang dua pertama, Liquid dan Kas Maksima, itu adalah dua reksadana pasar uang yang kami miliki. Kemudian ada obligasi Ultima, ini adalah reksadana pendapatan tetap. Kemudian yang dinamis ini reksadana campuran. Kemudian yang tiga terakhir, Batavia Dana Saham, Saham Optimal, dan Saham Syariah. Ini adalah tiga reksadana syariah yang kami miliki, di mana yang saham dan saham optimal ini reksadana saham non syariah. Reksadana saham yang Batavia Dana Saham ini lebih fokusnya itu ke big caps. Sementara kalau yang dana saham optimal, walaupun dia punya big caps juga, tapi dia lebih bercampur ke medium dan small cap, makanya kita cantumkan di sini all cap. Sementara kalau yang Batavia Dana Saham Syariah, ini lebih reksadana saham yang menggunakan filter metodologi pengelolaan syariah sebagai tambahan esensinya di dalam produk ini. Mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang untuk produk karena seperti tadi saya sampaikan, rekan-rekan di Moduit sudah sangat fasih dengan produk-produk kami dan informasinya semua bisa didapatkan lewat Moduit. Mungkin untuk sementara saya stop di sini dulu Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Manuel, saya izin stop share.